Sebentar ya. Sebentar. Marsha Aisyah. Marsha Aisyah. Oh, sudah tidak lagi di situ dia. Jadi teman-teman TikTok ini ya, kadang-kadang kita lihat itu penontonnya itu, nah ini 45 orang. Nah ini 40 orang. Tapi kalau kita pencet, ternyata dia itu udah nggak di situ lagi. Kayaknya TikTok ini harus mengupdate ini softwarenya ini, karena orangnya sudah nggak di situ, tapi namanya masih di situ ngantri ngajukan permintaan naik. Makasih J Haryanja, makasih. Aisyah. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Cie. Aisyah ternyata. Sulit. Bro, yang saya heran begini loh. Aduh, sebentar ya. Aisyah ini jadi gelap ya. Aisyah ini kan ada lagunya. Lagunya adalah Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau main lari-lari ya. Tapi itu semua tidak berdasarkan hadis. Itu berdasarkan halusinasi. Kalau berdasarkan hadis, Muhammad itu mukulin Aisyah itu. Iya. Jadi pernah suatu waktu Muhammad dan istri-istrinya ribut masalah uang belanja. Jadi ada Aisyah, ada Hafsah, ya kan? Nah, ribut masalah uang belanja. Nah, kemudian kabar tentang ributnya rumah tangga ini terdengar ke orang tua mereka masing-masing. Salah satunya adalah orang tua dari Umar bin Khattab. Nah, ketika Umar bin Khattab mendengar bahwasanya mereka ini nggak dikasih uang belanja sama Muhammad, ya kan? Akhirnya malah orang tuanya ini malah menginikan anak-anaknya itu. Anda tahu itu? Oke lah, gini deh. Sebentar, Anda tahu itu enggak? Anda tahu itu enggak? Nggak tahu. Tapi aku menangkap, nggak tahu. Nggak tahu. Makanya Baik, kita tunjukkan datanya. Coba, saya balikin datanya ya. Oke, kita tunjukkan datanya. Sebentar ya. Sebentar. Kata penonton kau kacamata, kata penonton kau. Ya, sabar, tenang. Jadi teman-teman, pernah ada suatu waktu ya. Sabar ya. Ini kalau kita tunjukkan ya, bagaimana peristiwa itu terjadi. Sabar. Kita harus menunjukkan ini. Saya balik dulu ya. Nah, sekarang kita udah bisa pakai ini. Nah, kelihatan ya? Kelihatan? Enggak, dibisukan. Nih. Ya. Ummul Mukminin nih, Hafsah binti Umar ibnu Khattab. Nah, pernah ribut masalah uang belanja nih. Nah, nih. Saya balikkan ya. Saya ini kan ya. Nih. Bagaimana ketika sebentar. Masalah uang belanja nih, ribut masalah uang belanja. Ini terlalu banyak nih ya. Sebentar, sabar ya.
Kita harus cari dulu kata kuncinya ya. Sebentar. Oke. Nah, ini lihat nih ya. Oke, kelihatan ya ini sumbernya ya. Nah, kelihatan? Nih dari Detik Hikmah nih. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Oke. Nah, ini saat istri minta uang belanja lebih, begini sikap Rasulullah. Nah ini. Makanya kalian jangan dengar lagu-lagu Aisyah romantis. Oke, kita bacakan ya. Diriwayatkan, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Nggak, kalau aku nggak nampak. Ya di bawah nggak tahu aku. Teman-teman kelihatan nggak? Teman-teman kelihatan? Coba di kolom komentar dulu. Kalau kelihatan, bilang kelihatan. Ah, kelihatan. Oke, kelihatan. Baik. Nah nih, diriwayatkan lewat beberapa hadis saat para istri Rasulullah meminta uang tambahan belanja. Nah, para istri Rasulullah meminta jatah, meminta uang tambahan belanja. Para istri Rasulullah menganggap nafkah yang diberikan masih kurang. Padahal kata Abdul Somad, hasil rampasan perang Badar itu katanya kalau nggak salah itu berapa kemarin 20 miliar 20 miliar loh. Tetapi istri-istri ini masih kekurangan nafkah, itu nggak tahu duitnya dibikin kemana itu ya, masih menjadi pertanyaan. Nah, para istri Rasulullah menganggap nafkah yang diberikan masih kurang. Nah ini ya, dikatakan juga, dikutip dari buku 115 kisah menakjubkan dalam kehidupan Rasulullah oleh Fuad Abdurrahman, suatu hari semua, saya bold saja ya biar ini ya, suatu hari semua istri Rasulullah sedang berkumpul dan saling melontarkan keluhan. Nah, mereka merasa tidak mendapatkan nafkah dan perhiasan yang layak. Dalam arti lain, mereka meminta nafkah lebih sebagai tambahan uang belanja. Nah, Rasulullah mendengar keluhan ini, kemudian memberi dua pilihan, yakni bersabar hidup apa adanya dengan beliau, atau hidup mewah tetapi berpisah dari beliau. Nah, sebagai kepala rumah tangga yang mencintai para istrinya, Rasulullah merasa gundah atas keluhan ini, sampai beliau menampilkan wajah muram. Itu, kita gak diminta uang belanja muram dia kan. Aduh, nak pelanggaran lagi. Pelanggaran. Ntar teman-teman. Gimana? Ntar. Pelanggaran itu. Boleh jawab, Des. Pelanggaran tuh. 4 lagi pelanggarannya. Nah. Muram ya. Kedua sahabat dan ini. Tak lama setelah kejadian ini, dua sahabat Rasulullah yakni Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ya mendatangi rumah beliau dan mendapati Rasulullah muram. Nah, kedua sahabat juga mertua Rasulullah ini akhirnya mengerti bahwa kegundahan berakar dari para istrinya. Nah, karena saat itu para istri Rasulullah tengah berkumpul. Nah, Abu Bakar kemudian berusaha meredakan kegundahan beliau. Nah, Abu Bakar bertanya, "Wahai Rasulullah, seandainya aku mendapati putriku menuntut nafkah kepadamu," perhatikan ini, "aku pasti akan mencekik." Ah, ini mencekik ini ya. Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Jangan pura-pura bisu begitu.
Coba. Gimana? Oke, jawab ya. Sebentar saya tanya dulu. Jawab ya, Bener boleh. nggak? Kalau kudapati bahwa mereka menuntut nafkah, aku cekik, betul nggak? Bener nggak? Ya, maka aku jawab, boleh aku jawab. Enggak, nanti dulu jawabnya. Ya. Betul atau enggak ini mencekik? Kenapa? Oke, saya aku? besarin. Sebentar, saya besarin dulu. Saya besarin. Aduh, memang mereka ini ya. Pura-pura saja. Oke, sekarang gimana? Udah besar? Udah kelihatan sekarang? Belum. Langsung pura-pura bisu. Aku udah tahu, maka aku tanggapi. Ini loh, Poinnya aku. Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, seandainya aku mendapati putriku menuntut nafkah kepadamu, aku pasti akan mencekik lehernya. Ujar Abu Bakar yang tak lain adalah ayah Aisyah. Nah, makanya saya bilang ini, jangan lagi besok nyanyi-nyanyi Aisyah romantisnya cintamu dengan Nabi. Di mana romantisnya? Orang minta nafkah saja mau dicekek kok, gimana? Nah, Umar pun mengucapkan kata-kata yang sama berkaitan dengan putrinya Hafsah. Nah, setelah itu dua sahabat Rasulullah ini menemui putrinya masing-masing. Tanpa pikir panjang, mereka ini mencekik leher putrinya. Betul. Betul. Aku udah nangkep poin. Sebentar. Betul atau fitnah? Coba baca lagi. 3 pertanyaan kau. Setelah itu dua sahabat Rasulullah ini menemui putrinya masing-masing. Tanpa pikir panjang mereka mencekik leher putrinya. Nggak ada itu nggak ada. Kok nggak ada ini loh? Ini apa ini bacanya nih Pak, bacanya nih? Berat. Berat. Sulit. Tidak diakui teman-teman, tidak diakui. Ya, saya bacakan lagi. Saya bacakan lagi nih. Kamu, dia berkata itu, bapak-bapaknya mereka berkata, kamu menuntut sesuatu yang tidak sepatutnya kepada Rasulullah. Mendengar sang ayah marah, istri Rasulullah ini lantas memberi jawaban, demi Allah, kami tidak akan menuntut sesuatu yang tidak dimiliki Rasulullah, jawab Aisyah dan Hafsah. Nah, dari kejadian ini, Rasulullah kemudian meninggalkan istri-istrinya selama 1 bulan. Ada yang menyebut 29 hari dan 30 hari. Pada saat ini pula Rasulullah menerima wahyu. Langsung turun wahyu nih. Langsung turun wahyu. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Nah, kalau kau baca ini dapat pahala. Betul. Lu malah ketawa. Enggak. Anda ini kayak pidato, iya, kayak mengajar, iya. Ini debat, bro, diskusi, bro. Ya sudah, silakan Anda tanggapi Anda tuh. ngajarin saya. Gimana? Kadang pidato juga. Ini sedih. Gini, Mana? tahu kok, Anda tuh memang begitu. Mana? Yang kutanggapi ini, pertama kata Rasulullah, kalau selanya belanja dapur kurang 2 pilihan, pisah atau gimana, kan begitu. Kata Abu Bakar, kalau andai kata putriku minta tambah nafkah sama suami dia, akan kuceki, kan begitu. Dicekik nggak? Jadi Dicekik nggak? anehnya di mana? Ya bentar, aku pasti dulu. Iya, lagumu Aisyah romantis, di mana romantisnya? Gak boleh ngomong. Loh, Anda berkata Aisyah itu adalah Ganjar istrinya lah. yang paling dicintai, main lari-larian.
Di mana ada dalilnya bahwa Ya. Muhammad dan Aisyah main lari-larian? Oke. Yang ada Gini deh, istrinya Muhammad, Aisyah dan Hafsah dicekek sama bapaknya sendiri. Ya. Des, Gara-gara tidak Kenapa boleh minta aku- nafkah sama Nabi. kenapa aku ganti nama? Kalau aku ganti nama, aku pastikan Anda pasti mikir dengan saya. Pasti mikir. Ya karena Makanya isinya ganti kamu kayak nama hari-hari. begini, gimana kita mau diskusi? Ngomong Orang kamu nggak saja boleh. isinya begini. Ngomongnya belum. Ngomong aja belum aku. Ah, silakan coba. Yang mau kita dengar Ngomongnya apa? belum. Orang kamu saja kalau ngomong Aku udah ngomong. udah dibacain yang tertulis saja Aku kamu sudah ngomong. tolak. Gimana? Aku belum ngomong. Ah, silakan. Kamu isi kamu ngomong nggak ada. Aku aja belum ngomong. Ya silakan. Lucu sekali ya. Silakan. Jadi, poin pertama yang aku tangkap, kalau minta tambahan nafkah, pisah atau gimana kan gitu. Sekali lagi aku tangkap poinnya Abu Bakar kalau ada anakku minta tambahan nafkah sama suaminya akan aku cekik kan gitu poin yang aku tangkap. Jadi anehnya di mana? Anehnya Makanya gimana? sebagai seorang istri Gimana? diajari hidup bersyukur. Apapun dikasih suami syukuri. Pertama. Dan kedua, Iya, berarti dicekek Abu nggak? Bakar kenapa? Dicekek nggak? Oke, diam. Ah. Kenapa diam. Kenapa Abu Bakar marah Iya, sekali intinya anak di Nabi? dalam Oke, agama Nabi. kalian itu dibolehkan yang namanya KDRT, cekekan, kekerasan. Takut ngomong. Takut. Intinya begini, kalian itu mengajari Takut. atau meneladani Takut. KDRT, Hai, teman-teman. pukul-pukul Ini istri itu. Takut. Oh, Aku takut. boleh ngomong, takut Anda. Itu, Berarti makanya bener gini, nggak Dis. dipukul, Itu katanya- dicekek? Makanya Anda gantian lah. Anda kayak pidato, Anda bukan kayak debat. Debat tuh dua arah. Ya, nonton saja di bawah, Umar. Nonton saja di bawah, nonton. Berat. Kita kasih naik ada Falmi. Falmi 27, silakan. Falmi 27. Ya, Falmi 27. Saudara Falmi. Ya, gimana Falmi? Mau dicekek juga Anda? Halo? Macet, lari. Ya teman-teman, makanya gini teman-teman, saya itu teman-teman udah tahu bahwa mereka itu ketakutan menghadapi saya berdebat. Makasih Ce, makasih. Tapi mau gimana teman-teman, ya namanya sudah ketakutan begitu kan.